20 tahun yang lalu, saya melahirkan seorang anak laki-laki. Wajahnya lumayan tampan namun terlihat agak bodoh. Sam, suamiku, memberinya nama Eric. Semakin lama semakin nampak jelas bahwa anak ini memang agak terbelakang. Saya berniat memberikannya kepada orang lain saja untuk dijadikan budak atau pelayan. Namun, Sam mencegah niat buruk itu. Akhirnya, terpaksa saya membesarkannya juga. Di tahun kedua, setelah Eric dilahirkan, saya pun melahirkan kembali seorang anak perempuan yang cantik dan mungil. Saya menamainya Angel. Saya sangat menyayangi Angel, demikian juga Sam. Seringkali kami mengajaknya pergi ke taman hiburan dan membelikan pakaian yang bagus-bagus. Namun, tidak demikian halnya dengan Eric. Ia hanya memiliki beberapa setel pakaian butut. Sam berniat membelikannya, namun saya selalu melarangnya dengan dalih penghematan uang keluarga. Sam selalu menuruti perkataan saya. Saat usia Angel 2 tahun, Sam meninggal dunia. Eric sudah berumur 4 tahun kala itu. Keluarga kami menjadi semakin miskin dengan hutang yang semakin menumpuk. Akhirnya, saya mengambil tindakan yang akan membuat saya menyesal seumur hidup. Saya pergi meninggalkan kampung kelahiran saya beserta Angel. Eric yang sedang tertidur lelap, saya tinggalkan begitu saja. Kemudian, saya tinggal di sebuah gubuk setelah rumah kami laku terjual untuk membayar hutang. Setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun telah berlalu sejak kejadian itu. Saya telah menikah kembali dengan Bram, seorang pria dewasa. Usia pernikahan kami telah menginjak tahun ke-5. Berkat Bram, sifat-sifat buruk saya yang semula pemarah, egois, dan tinggi hati berubah sedikit demi sedikit menjadi lebih sabar dan penyayang. Angel telah berumur 12 tahun dan kami menyekolahkan dia di asrama putri sekolah perawatan. Tidak ada lagi yang ingat dengan Eric dan tidak ada lagi yang mengingatnya. Sampai suatu malam di mana saya bermimpi tentang seorang anak. Wajahnya agak tampan namun tampak pucat sekali. Ia melihat ke arah saya. Sambil tersenyum, ia berkata, Tante kenal mama saya? Saya rindu sekali dengan Mami." Setelah berkata demikian, ia mulai beranjak pergi. Namun, saya menahannya. "Tunggu, sepertinya saya mengenalmu. Siapa namamu, anak manis?" "Nama saya Eric, Tante." "Eric, ya Tuhan, kau benar-benar Eric." Saya langsung tersentak dan bangun. Rasa bersalah, sesal, dan berbagai perasaan aneh lainnya menerpa diri saya saat itu juga. Tiba-tiba terlintas kembali kisah ironis yang terjadi dulu, seperti sebuah film yang diputar di kepala saya. Baru sekarang saya menyadari betapa jahatnya perbuatan saya dulu. Rasanya seperti mau mati saja saat itu. Ya, saya harus mati dan mati. Ketika tinggal seinci jarak pisau yang akan saya goreskan ke pergelangan tangan saya, tiba-tiba bayangan Eric melintas kembali di pikiran saya. "Ya, Eric, Mami akan menjemputmu, Eric." Sore itu, saya memarkirkan mobil saya di samping sebuah gubuk, dan Bram dengan pandangan heran menatap saya dari samping. "Mari, apa yang sebenarnya terjadi?" "Oh, Bram, kau pasti akan membenciku setelah aku menceritakan hal yang telah saya lakukan dulu. Tapi, aku menceritakannya juga dengan terisak-isak. Ternyata, Tuhan sungguh baik kepada saya. Ia telah memberikan suami yang begitu baik dan penuh pengertian." Setelah tangisan saya reda, saya keluar dari mobil diikuti oleh Bram
dari belakang, mata saya menatap lekat pada gubuk yang terbentang 2 meter dari hadapan saya. Saya mulai teringat betapa gubuk itu pernah saya tinggal beberapa bulan lamanya dan Erik. Saya meninggalkan Erik di sana 10 tahun yang lalu. Dengan perasaan sedih, saya berlari menghampiri gubuk tersebut dan membuka pintu yang terbuat dari bambu itu. Gelap sekali, tidak terlihat sesuatu apapun. Perlahan, mata saya mulai terbiasa dengan kegelapan dalam ruangan kecil itu. Namun, saya tidak menemukan siapapun juga di dalamnya. Hanya ada sepotong kain butut tergeletak di lantai tanah. Saya mengambil seraya mengamatinya dengan seksama. Mata mulai berkaca-kaca. Saya mengenali potongan kain tersebut sebagai bekas baju butut yang dulu dikenakan Erik sehari-harinya. Beberapa saat kemudian, dengan perasaan yang sulit dilukiskan, saya pun keluar dari ruangan itu. Air mata saya mengalir dengan deras. Saat itu, saya hanya diam saja. Sesaat kemudian, saya dan Bram mulai menaiki mobil untuk meninggalkan tempat tersebut. Namun, saya melihat seorang di belakang mobil kami. Saya sempat kaget sebab suasana saat itu gelap sekali. Kemudian terlihatlah wajah orang itu yang demikian kotor. Ternyata ia seorang wanita tua. Kembali saya tersentak kaget manakala ia tiba-tiba menegur saya dengan suara yang parau. "Hei, siapa kamu? Mau apa kau kemari?" Dengan memberanikan diri, saya pun bertanya, "Ibu, apa ibu kenal dengan seorang anak bernama Erik yang dulu tinggal di sini?" Ia menjawab, "Kalau kamu ibunya, kamu sungguh perempuan terkutuk. Tahukah kamu, 10 tahun yang lalu, sejak kamu meninggalkannya di sini, Erik terus menunggu ibunya dan memanggil, 'Mami, Mami.' Karena tidak tega, saya terkadang memberinya makan dan mengajaknya tinggal bersama saya. Walaupun saya orang miskin dan hanya bekerja sebagai pemulung sampah, namun saya tidak akan meninggalkan anak saya seperti itu. 3 bulan yang lalu, Erik meninggalkan secarik kertas ini. Ia belajar menulis setiap hari selama bertahun-tahun hanya untuk menulis ini untukmu." Saya pun membaca tulisan di kertas itu. "Mami, mengapa Mami tidak pernah kembali lagi? Mami marah sama Erik ya? Mam, biarlah Erik yang pergi saja. Tapi Mami harus berjanji kalau Mami tidak akan marah lagi sama Erik. Bye, Mam." Saya menjerit histeris membaca surat itu. "Bu, tolong katakan di mana ia sekarang. Saya berjanji akan menyayanginya sekarang. Saya tidak akan meninggalkannya lagi, Bu. Tolong katakan, Bu." Bram memeluk tubuh saya yang bergetar keras. "Nyonya, semua sudah terlambat. Sehari sebelum Nyonya datang, Erik telah meninggal dunia. Ia meninggal di belakang gubuk ini. Tubuhnya sangat kurus, ia sangat lemah. Hanya demi menunggumu, ia rela bertahan di belakang gubuk ini tanpa ia berani masuk ke dalamnya. Ia takut apabila maminya datang, maminya akan pergi lagi bila melihatnya ada di dalam sana. Ia hanya berharap dapat melihat maminya dari belakang gubuk ini. Meskipun hujan deras, dengan kondisinya yang lemah, ia terus bersikeras menunggu Nyonya di sana. Nyonya, dosa Anda tidak terampuni." Saya kemudian pingsan dan tidak ingat apa-apa lagi. Sayangi dan cintailah anak kita apapun keadaannya, atau kita akan menyesal seumur hidup kita. Waktu yang berlalu tidak akan pernah terulang kembali. Yang tersisa hanyalah sebuah kenangan.